Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 5 ayat 21 yang berbunyi, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan bahwa segala jalan, langkah-langkah setiap apa yang dilakukan oleh manusia, Tuhan itu memantau, mengawasi. Oleh karena itu, jangan terlalu sembrono. Kita harus belajar lebih percaya akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dasar dari hidup yang berubah itu? Dan bagaimana kita dapat melihat perbedaannya? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3, Rasul Paulus menjelaskan tentang dasar-dasar pembentukan akhlak yang baru. Pertama-tama, keadaan kita sebelum percaya Tuhan itu bagaimana? Ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3. Ayat 1 berbunyi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama-tama keadaan orang yang sebelum percaya adalah kamu dahulu sudah mati. Ini tertulis dalam ayat yang pertama, yaitu kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Apa sebabnya mereka telah mati? Karena pelanggaran dosa. Keadaan itu sudah menjadi pola yang berakar dalam hidup mereka. Orang yang sudah mati tidak memiliki harapan. Orang yang demikian digolongkan sebagai yang layak menerima murka Allah. Kedua, yang dimurkai. Ini terambil dalam ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Orang yang sebelumnya belum percaya layak dihukum oleh Allah. Ia adalah pribadi yang tidak kenal Allah. Dosa menyebabkan kita menjadi orang yang terasing di hadapan Allah. Kita sama terlahir dalam kejahatan,
kita hidup di dunia yang berdosa ini. Ketiga, mengikuti jalan dunia. Ayat yang kedua berbunyi, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada 3 aspek, yakni mati atau diperdaya oleh iblis dan durhaka. Keempat, bagaimana dengan pengakuan Rasul Paulus? Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harusnya dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bagaimana dengan pengakuan Paulus? Di ayat yang ketiga ini, Paulus menjelaskan dengan jelas bahwa ia termasuk golongan yang mati dan durhaka. Pemahaman itu sangat cocok dengan dirinya. Ia telah mati karena tidak beriman. Ia buta karena tidak memiliki pemahaman rohani. Ia seorang yang durhaka karena kelakuannya yang sangat jahat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhadapkan diri kita dengan firman Allah, maka tidak ada seorang pun yang menyangkal kondisinya di hadapan Allah sebagai seorang yang durhaka. Bagian yang kedua, pekerjaan yang dilakukan Allah membuat keadaan kita manusia berubah secara total. Ini terambil dalam ayat yang keempat sampai ke-6. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang benar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yang pertama, kita telah mati dalam dosa. Kita diubahkan supaya hidup dan bermakna di hadapan Allah. Yang kedua, Rasul Paulus sebagai contoh hidup dari hidup yang berubah selama 25 tahun melayani Kristus. Kita bisa simak dari kitab para rasul dan surat-suratnya bahwa apa yang dikemukakannya benar. Ia berubah secara mendadak dan radikal ketika ia berjumpa dengan Yesus. Paulus bertobat dan segalanya menjadi baru. Amin. Bagian yang ketiga, peranan Injil mengubah yang sudah mati menjadi hidup. Paulus memperluas hidup yang berubah itu dengan 4 kata kerja. Pertama-tama, yaitu ia menghidupkan di ayat 5a.
berbunyi, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, kamu telah diselamatkan, yang terambil dalam ayat yang ke-5b. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah membangkitkan kita. Di ayat yang ke-6, terambil dari ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bagian yang keempat, Allah memberikan tempat kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bagian yang keenam, kita bersyukur karena kita memiliki pengharapan yang istimewa bahwa kita memiliki hak masuk surga dan tinggal bersama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, perubahan hidup pasti terjadi bagi orang yang membuka hatinya kepada Tuhan. Karena itu kita harus mensyukuri perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya meringkas, ada 3 perkara. Pertama, kita telah diselamatkan oleh Yesus. Karena itu keselamatan kita menyangkut kehidupan, kebangkitan, dan kedudukan di surga. Amin, saudaraku. Kedua, orang yang diselamatkan Kristus memiliki akhlak yang baru. 3, kita sekarang memiliki kepastian bahwa seakan-akan kita berada di surga. Janji itu pasti bagi orang yang percaya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran ini kami jemaat-Mu yang mendengarkan merasa diberkati. Mereka yang hari-hari ini menghadapi pergumulan yang berat, Engkau Tuhan berikan keringan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Dan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan, kiranya mereka yang mengalami berbagai persoalan, Tuhan selalu memberikan penghiburan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.